Berdiri. Berdoa mulai. Selesai. Ketua kelas, pagi hari ini ada teman-teman kalian yang tidak masuk sekolah? Iya, Pak. Bagus sekali anak-anak, kalian semua telah siap belajar untuk mengikuti pelajaran kimia pada pagi hari ini. Tolong anak-anak dicek kerapian, baik tas maupun tempat duduknya. Di semester 1 kemarin, kalian telah mempelajari tentang materi atau zat. Jika ditinjau dari penyusunnya, maka materi dikelompokkan ke dalam berapa kelompok anak-anak? 2. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan siapa? Larutan yang disebut zat tunggal atau homogen. Hal tersebut karena fase antara zat pelarut dan zat yang terlarut itu tidak dapat dibedakan, Pak. Sebagai contoh, campuran air dan gula pasir. Oke, bagus sekali pendapatnya siapa? Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan Tamara. Ya, jadi ada campuran. Campuran merupakan gabungan antara zat-zat yang terlarut yang dapat dibedakan. Dan campuran itu memiliki sifat yang heterogen. Contohnya adalah campuran pasir dengan air. Luar biasa pendapatmu Tamara. Baiklah anak-anak, untuk lebih mudah memahami tentang fluid, saya akan menanyakan beberapa hal yang mungkin membantu pemahaman kalian. Ketua kelas bisa membantu untuk menyiapkan tugas ini. Baiklah anak-anak, untuk kalian lebih mudah memahami tentang fluid, sebentar lagi akan saya tayangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fluid. Pada pembelajaran fluid, saya tampilkan di sini ada kejadian sehari-hari. Dari kalian kira-kira ada yang mengenali gambar tampilan ini? Baiklah. Jadi pada tayangan ini adalah langit berwarna biru. Ini kejadian pada siang hari. Kalau tampilan yang berikutnya ini, langit berwarna hijau. Kira-kira terjadi pada waktu kapan ini? Sore. Ada yang lain selain sore hari? Pagi. Bagus sekali jawabannya. Jadi seperti ini. Kemudian juga mungkin kalian juga mengenal tampilan berikut ini. Ada beberapa bahan makanan maupun kosmetik dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga salah satu contoh dari fluid. Kemudian berikutnya, nah, ini gambar apa anak? Obat-obatan ternyata juga merupakan suatu bagian dari fluid. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembentukan kelompok. Jadi untuk lebih efektif dalam pembelajaran, nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 5 siswa di sebelah sini, kelompok 2, 5 siswa di sebelah kanan, kelompok 3, 5 siswa di depan, kemudian di belakangnya lagi bagian tengah, kemudian kelompok 5 di sebelah selatan paling depan, dan kelompok yang terakhir, kelompok 6 di belakang. Paham kalian ya? Paham. Paham, silakan sekarang membentuk kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk kalian lebih mudah memahami tentang fluid, perhatikan dulu tayangan yang akan saya sampaikan di layar slide.
tugas masing-masing kelompok nanti adalah mencermati apa yang ada dalam berita ini, kemudian hal-hal apa yang kira-kira dapat kalian serap, diskusikan dengan kelompok. Paham ya anak ya? Inilah Andre. Pria bernama lengkap Andrea Renaldi ini menjalani aktivitas normal yang tak jauh berbeda dengan orang pada umumnya. Sarapan sebelum berangkat mencari nafkah menjadi rutinitas yang selalu ia lakukan bersama Lilis, istri yang dinikahinya sejak 2011. Pria kelahiran Jakarta 35 tahun yang lalu ini merupakan karyawan di sebuah yayasan klinik kesehatan. Di balik kondisi fisiknya yang masih terlihat prima, siapa sangka Andre telah 12 tahun menderita gagal ginjal. Berawal dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dideritanya, kini Andre harus menjalani perawatan cuci darah 2 minggu sekali. Beruntung, ia memiliki istri yang sangat sabar dan terus memberikan dukungan. Melihat semangat pada diri suaminya, Lilis pun dengan setulus hati mendampingi hidup Andre. Meski pernah menjalani pengobatan alternatif, kondisi Andre tidak kunjung membaik. Ia pun memilih tetap menjalani hemodialisis atau terapi cuci darah. Walau masih bisa berkegiatan normal, Andre harus menjaga dirinya agar tidak terlalu kelelahan. Penyakit tak lantas membuat dirinya putus asa. Semangat dan dukungan orang-orang tercinta mampu menguatkan Andre untuk menjalani hari demi hari. Berkat pikiran dan pola hidup yang positif juga, ia bertahan hingga sekarang. Baiklah anak-anak, dengan tayangan yang kalian lihat tadi, kalau ada pendapat, opini, atau pertanyaan, silakan diajukan. Silakan ini. Mengapa Pak Andrea harus menjalani cuci darah? Silakan, mungkin dari kalian ada yang menanggapi dari jawaban ini tadi. Silakan, Kak. Karena darah Pak Andrea telah terkotori oleh racun, jadi darah Pak Andrea harus dibersihkan. Masih ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Anda. Membersihkan racun dan kotoran pada darah merupakan tugas ginjal. Karena Pak Andrea mengalami gangguan pada ginjal, beliau menjalani cuci darah dalam proses hemodialisa. Apa yang telah kalian lihat di dalam tayangan itu sangat erat hubungannya dengan materi teori yang akan kita pelajari. Untuk lebih memudahkan memahaminya, marilah kita ikuti beberapa langkah kegiatan berikut ini. Tolong masing-masing bisa menyiapkan buku BTP untuk kimia kelas 2, yaitu karangan Stok Harjo pada halaman 239 sampai 242, dan silakan juga diakses internet pada alamat yang tertera di slide ini. Kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian saya minta salah satu, mungkin Adinda bisa membantu saya untuk membagikan UKBM dan tabulasi untuk nanti kalian isi dalam diskusi. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersi, larutan koloid dibagi ke dalam berapa macam? Silakan, ya. Berdasarkan fase pendispersi dan terdispersi, ada 8 macam koloid, Pak. Betul, Arya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan tentang nama-nama 8 koloid tadi?
Silakan Adinda. Jadi yang pertama itu ada aerosol cair, yaitu terdispersi cair dalam pendispersi gas, contohnya yaitu kabut. Lalu selanjutnya ada aerosol padat, yaitu terdispersi padat di dalam pendispersi gas, contohnya bisa debu dan asap. Lalu yang ketiga ada emulsi cair, yaitu terdispersi cair di dalam pendispersi cair, contohnya bisa susu. Lalu yang keempat ada emulsi padat, yaitu terdispersi padat di dalam pendispersi cair, contohnya bisa tinta dan lem kanji. Bagus sekali jawabanmu Adinda. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Nabila bisa membantu? Silakan Nabila. Jadi Pak, selanjutnya ada buih atau busa cair, yaitu gas terdispersi dalam pendispersi cair, contohnya busa sabun. Lalu ada busa padat, yaitu gas terdispersi dalam pendispersi padat, contohnya adalah busa padat atau spon. Lalu ada sol padat, yaitu padat terdispersi dalam pendispersi padat, contohnya perunggu. Dan yang terakhir yaitu gel. Nah, gel itu cair terdispersi dalam pendispersi padat, contohnya agar-agar atau jeli. Luar biasa jawaban Nabila. Untuk mengikuti kegiatan belajar yang kedua, silakan dibuka kembali buku teks pembelajarannya, yaitu di halaman 239 sampai 242. Kemudian nanti juga akses di dalam internet dengan alamat ini. Nah, kerjakan UKBM kimianya dalam kegiatan belajar yang kedua. Ada yang belum paham kira-kira? Silakan, Asik. Memperhatikan sifat-sifat koloid, bagaimana ya Pak hubungan sifat-sifat koloid dengan tayangan penderita gagal ginjal tadi? Bagus sekali pertanyaanmu Nasim. Kalian sangat kritis sekali. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Silakan Rosanda. Jadi, jika kita memperhatikan sifat dari koloid, elektroforesis, dan pemulihan koloid, darah itu merupakan koloid yang telah tercemar oleh kotoran atau racun. Maka mesin hemodialisator atau yang biasa kita kenal dengan mesin pencuci darah menerapkan pemulihan koloid dengan sifat elektroforesis. Luar biasa sekali jawabanmu Rosanda. Untuk kegiatan berikutnya, kita masuk ke dalam kegiatan belajar 3. Silakan bukunya dibuka dan searching internetnya sesuai alamat yang saya tampilkan di slide. Bagaimana prinsip dasar pembuatan koloid? Silakan Petrus. Pembuatan koloid dengan cara mencampurkan larutan dan suspensi, Pak. Bagus sekali jawabanmu Petrus. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan Rahmat. Membuat koloid dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, mengubah ukuran partikel larutan menjadi partikel koloid dengan cara kondensasi. Cara yang kedua, mengubah ukuran suspensi menjadi partikel koloid dengan cara dispersi. Super sekali Rahmat. Mungkin yang lain bisa menambahkan tentang pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Oke, silakan Lutfia. Pembuatan sol besi 3 dihidrosida dengan cara menghidrolisis garam besi 3 klorida. Bisa tuliskan persamaan reaksinya di depan Lutfia. Iya, Pak. Super sekali pendapatmu Lutfia. Yang lain mungkin ada yang bisa menyebutkan pembuatan koloid dengan cara dispersi. Silakan, Arma. Ya, dengan cara mekanik Pak. Contohnya pembuatan sol tinta dengan menggunakan cara grafit, yaitu ditumbuk pakai tumbukan koloid, kemudian didispersikan dalam cairan membentuk sol tinta cair.
Bagus sekali pendapatmu Pak Wah. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, baiklah, dari apa yang telah kalian pelajari tadi, maka kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Silakan dari masing-masing kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya atau kesimpulannya, silakan maju ke depan. Kesimpulan materi koloid yang pertama adalah jenis koloid ada 8 macam: aerosol cair, aerosol padat, buih, busa padat, sol padat, emulsi cair, emulsi padat, dan gel. 2. Koloid memiliki sifat-sifat yaitu gerak Brown, efek Tyndall, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, liofil-liofob, koloid pelindung, dan dialisis. 3. Pembuatan koloid ada 2 cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Sekian teman-teman kesimpulan materi koloid hari ini. Terima kasih. Silakan bukunya dirapikan kembali, kemudian tempat duduknya dibuat dalam formasi seperti semula. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama adalah tugas dari buku Kimia kelas 2 karangan Sentot Budi Raharjo, halaman 256, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian tugas yang kedua, kalian perlu persiapkan mulai saat ini, yaitu besok pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum, yaitu uji penjernihan air dan juga membuat makanan yang berbasis fluid. Besok akan kita bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok 15 siswa dan kelompok yang kedua 15 siswa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Saya minta ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Pada Bapak Guru, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anak, kalian sehat semua pagi ini? Sehat. Pagi ini kita akan melakukan praktikum, yaitu seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin. Ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu penjernihan air dan pembuatan bahan makanan berbasis fluid. Saya minta nanti kelompok ini dibagi menjadi 2 kelompok. Namun sebelumnya Bapak ingatkan, apakah kalian semua sudah membawa jas lab? Sudah. Oke, terima kasih, kalian begitu bagus sekali. Karena apa yang Bapak sampaikan kemarin, kalian selalu respon. Dan pagi ini semua siap untuk melakukan kegiatan praktikum. Baik anak-anak, kemarin Bapak sudah bagi dalam 2 kelompok. Dan saat ini Bapak minta untuk kelompok 1, yaitu kelompok penjernihan air, untuk mempersiapkan diri menuju ke lokasi penjernihan di selatan musola SMA Gorbitar. Kemudian untuk 15 siswa-siswi yang lain, yaitu yang kelompok yang kedua, nanti Bapak minta untuk tetap berada di ruangan ini untuk mempersiapkan kegiatan untuk melakukan pembuatan bahan makanan berbasis fluid. Paham semua anak-anak?
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan cara pembuatan es krim. Yang pertama, campur bahan dan mixer sampai mengembang. Lalu tuang dalam cup, lalu bekukan dalam freezer. Sekian pembuatan es krim dari kami. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke. Dalam kelompok ini kalian bertugas untuk proses penjernihan air limbah yang ada di sekitar sekolah kita. Karena di sekolah kita juga menghasilkan limbah yang berupa cairan. Kalau hal ini tidak kita sikapi, maka ini akan berdampak bagi lingkungan kita. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan limbah air di dalam lingkungan sekolah kita. Ada yang belum paham? Tidak. Oke, kalau sudah paham semua, silakan kalian ambil peran masing-masing untuk bekerja, untuk berdiskusi dengan temannya dan nanti bisa menjelaskan tentang proses penjernihan air ini. Terima kasih. Apa penyebab munculnya masalah yang berkenaan dengan air? Penyebab permasalahan dengan limbah air adalah perlakuan terhadap limbah air, tempat pembuangan dan tahapan pengolahan limbah. Dampak apakah yang bisa timbul akibat adanya limbah air ini? Dampak yang ditimbulkan oleh masalah limbah air yaitu yang pertama bau yang tidak sedap, yang kedua menjadi tempat sarang nyamuk, yang ketiga menimbulkan pemandangan yang tidak indah, yang keempat sumber berbagai penyebab timbulnya penyakit. Sebagai pelajar, bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut? Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan di mana kita beraktivitas. Ilmu yang telah kita pelajari harusnya kita terapkan dalam mengatasi permasalahan limbah air di sekolah kita tercinta ini. Apakah ada hubungan dengan berbagai ilmu yang telah kita pelajari selama ini dalam menyelesaikan permasalahan limbah air dan energi di lingkungan sekolah kita? Untuk menyikapi permasalahan limbah air di sekolah kita, hasil diskusi dengan teman-teman, kita bisa mengkaitkan antara materi koloid dengan tekanan hidrostatiska yang diterapkan pada alat penjernih air limbah hemat energi. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok akan membacakan hasil diskusi tentang proses penjernihan air limbah hemat energi. Proses pertama yaitu limbah dipisahkan dari partikel atau zat pengotor kasar kemudian ditambahkan tawas dan kaporit. Proses kedua, air limbah dipompa ke atas melalui pompa hidrostatiska yang merupakan penerapan fisika yang menimbulkan tekanan hidrostatiska. Proses ketiga yaitu melalui tahap penyaringan pertama, air limbah dibebaskan campuran pasir dan kerikil. Pada tahap ini kotoran dalam limbah diserap atau diabsorb oleh pasir dan kerikil. Lalu di proses penyaringan tahap 2, air limbah dibebaskan campuran ijuk dan arang kayu. Pada tahap ini zat warna pada air limbah akan diserap atau diabsorb oleh campuran ijuk dan arang kayu. Pada proses penyaringan tahap 3, air limbah dari tahap 2 dibebaskan arang aktif, di mana tahap ini diharapkan bakteri dan kuman-kuman dapat dicarikan oleh arang aktif. Lalu hasil filtrat berupa air jernih yang layak dikonsumsi. Kesimpulan dari hasil percobaan di atas dapat dibuktikan bahwa sifat-sifat koloid absorpsi, koagulasi, dipadu dengan ilmu fisika, tekanan hidrostatiska, dapat membantu menyelesaikan permasalahan SEKAM, atau singkatan dari sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar, yang telah terpilih sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri. Terima kasih anak-anak, kita sudah melakukan 2 percobaan, yang mana yang pertama tadi melakukan kegiatan membuat bahan makanan yang berbasis koloid, dan yang barusan kita lakukan adalah proses penjernihan air yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, kiranya dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan kegiatan ini sudah selesai, kalian bisa kembali ke kelasnya.